Saya hormati, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya. Sebelum kita mulai kuliah ini, mari kita menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita semuanya dapat berkumpul kembali di dunia maya ini dalam keadaan sehat alfiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita banyak kebaikan daripada keburukannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena sakit atau karena halangan-halangan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan Tuhan segera menolongnya dan mengumpulkan kembali bersama kita semuanya. Amin. Teman-teman yang berbahagia, jadi mata kuliah antropologi pada hari ini saya akan mendiskusikan tentang hubungan pembangunan dengan buruh, terutama teori-teori pembangunan yang nanti akan berdampak bagi kehidupan buruh di masyarakat. Jadi memang yang ditekankan di sini adalah kita ingin mengetahui secara lebih luas dan mendalam kenapa negara ini melakukan pembangunan terus-menerus sejak berdirinya sampai sekarang ini. Tentu saja ini karena ada kerangka teori ya yang menyebabkan negara ini terpanggil dan punya kewajiban untuk membangun masyarakatnya. Jadi teori pembangunan itu terkait dengan institusi negara ya. Jadi kalau kita bicara tentang teori pembangunan itu sebenarnya konsep yang mencoba menawarkan kerangka kerja dan pendekatan yang digunakan. Jadi teori pembangunan itu merupakan konsep dan yang membentuk kerangka kerja dan pendekatan yang digunakan untuk mengarahkan ya, negara untuk melakukan perbaikan, peningkatan kehidupan masyarakat. Jadi hubungan negara dengan society ini dijembatani lewat pembangunan ini, sehingga masyarakat percaya pada negara karena negara telah melakukan hal-hal yang berguna bagi kehidupan masyarakat gitu ya. Jadi dari pembangunan ini berbagai dimensi ya, mencakup berbagai dimensi ilmu, ekonomi, politik, sosiologi, antropologi dan sebagainya itu. Bahkan pembangunan ini juga dilakukan dengan pendekatan multidimensional ya, tidak sekedar pembangunan ekonomi tapi juga multidimensional gitu ya. Kalau kita baca bukunya siapa ini? Dr. M. Tahir Kasnawi ya, konsep dan teori bangunan yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka ini, kita bisa memahami dari situ bahwa pembangunan itu paralel maknanya dengan pertama change, perubahan ya, perubahan social change. Jadi setiap ada pembangunan itu selalu identik dengan perubahan sosial. Terjadi perubahan sosial di masyarakat. Misalnya yang tadinya orang itu miskin jadi tidak miskin karena dibantu oleh pemerintah dengan membuat rumah atau mencarikan pekerjaan. Itu artinya perubahan gitu ya. Lalu pembangunan juga bermakna progresivitas atau kemajuan. Jadi kalau kemajuan itu fasenya adalah bertahap ya, dari angka 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Hari ini kita bisa mencapai angka 2, besok 3, besoknya lagi 4, itu namanya progres, kemajuan. Lawan dari kemajuan adalah kemunduran, berjalan ke belakang. Kalau kemajuan itu berjalan ke depan, itu agak barat sentris gitu ya. Lalu pembangunan juga bermakna growth ya, pertumbuhan. Jadi setiap negara melakukan pembangunan itu selalu terkait dengan pertumbuhan, memacu pertumbuhan ekonomi terutama ya, kesejahteraan masyarakatnya gitu. Lalu juga pembangunan selain bermakna separalel artinya dengan growth, pertumbuhan, tapi juga
paralel dengan makna modernization, ya, modernisasi. Modernisasi itu identik dengan kemajuan, tapi lebih dimaknai sebagai konsep rasionalisasi tindakan gitu ya. Jadi modernisasi itu dekat dengan rasionalisasi. Jadi semua tindakan pembangunan itu bisa terukur atau dinalar atau disebut dengan modernisasi. Jadi kalau kita mengikuti pikirannya Cak Nur, ya modernisasi itu adalah rasionalisasi. Lalu pembangunan juga bisa bermakna developmentalisme, perkembangan ya, perkembangan dari kecil ke besar gitu ya, dari tumbuh bibit menjadi pohon, lalu menjadi besar, lalu berbuah, itu namanya perkembangan ya. Dari kita SD, SMP, SMA itu perkembangan. Itu konsep-konsep pembangunan yang paralel maknanya atau identik maknanya dengan change, progress, growth, modernization, serta developmentalism itu ya. Kalau kita baca bukunya ini ada 6 teori pembangunan ini ya, yang harus kalian ketahui itu ya. Yang pertama adalah teori modernisasi. Jadi pembangunan itu adalah kita mengikuti mencontoh negara-negara maju di dalam melakukan modernisasi atau rasionalisasi itu ya, sehingga terjadi transformasi ekonomi, politik, sosial seperti di negara-negara maju gitu ya. Seperti di Singapura itu modernisasi, orang Melayu Singapura dan Cina situ mengikuti negara-negara maju sehingga dia melakukan transformasi ekonomi dan politik serta sosial seperti di negara-negara maju seperti Amerika, Prancis, Jerman, Inggris dan sebagainya. Itu modernisasi. Intinya adalah bagaimana kita mengikuti kehidupan yang lebih rasional seperti di negara-negara barat itu ya, negara-negara maju gitu. Atau Korea Selatan juga itu ya, Hong Kong, ya, Taiwan. Sekarang yang mau diikuti itu Arab Saudi itu pakai teori modernisasi, Dubai, ya, Qatar itu ya, di negara-negara Timur Tengah itu mengikuti modernisasi. Jadi modernisasi adalah rasionalisasi kehidupan masyarakat dan negara agar negara dan kehidupan masyarakat ini sesuai dengan negara-negara maju, sejalan dengan negara-negara maju, baik dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah teori ketergantungan. Jadi pembangunan ini, kita melakukan pembangunan masyarakat itu dengan mengharap bantuan dari negara-negara maju ya. Kita tergantung pada negara maju, maka pembangunan banyak dilakukan subsidi oleh negara-negara maju sehingga pembangunan itu bisa berjalan. Tidak mudah kita mengandalkan independensi atau berdikari itu ya, kalau sumber-sumber ekonomi kita sangat kurang atau sumber-sumber daya manusia kita sangat kurang, sehingga mau tidak mau kita harus tergantung kepada negara-negara asing, seperti menyekolahkan masyarakat ke luar negeri, rakyatnya, atau meminjam uang dan sebagainya itu ya. Itu teori ketergantungan itu, dan itu dianggap oleh Presiden Soekarno malah menghambat ya kemajuan Indonesia, karena ketergantungan membuat bangsa kita tidak bisa berdikari, itu kata Soekarno itu ya. Lalu yang ketiga yaitu teori pembangunan yang bertumbuh pada kebutuhan dasar ya, basic need, kebutuhan dasar masyarakat kita. Jadi negara ini bertindak mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan regulasinya itu yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, kesehatan, pendidikan, air bersih, ya, gizi, makanan itu yang pokok ya, sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan. Tapi yang pokok adalah pangan, kesehatan dan pendidikan itu
pembangunan yang bertumpu pada teori kebutuhan dasar, basic need. Jadi kalau kita bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, ya, pangan, lalu pendidikan dan kesehatan, maka kita bisa menjadi negara maju, katanya begitu kalau yang percaya teori ini, gitu ya. Lalu yang keempat adalah teori pembangunan manusia, ya. Jadi pembangunan ini bertumbuh pada peningkatan kualitas manusia, ya, tidak hanya memenuhi kebutuhan dasarnya, pendidikan, kesehatan dan pangan, makanan, tapi juga kualitasnya, sumber daya manusianya lebih berkualitas, ya, memiliki kualitas intelektual, kualitas skill yang memadai, yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi tidak hanya pendidikannya tinggi-tinggi dengan kemampuan intelektual masyarakatnya yang tinggi, kemampuan berpikirnya, analisisnya yang bagus, juga keterampilan skill-skill yang memang dimiliki oleh masyarakat untuk membangun negara ini, sehingga ini bertumbuh pada SDM yang unggul, gitu ya, unggul dan terkemuka kalau di kampus, gitu ya. Itu teori pembangunan yang berdasarkan pada pembangunan sumber daya manusia, teori keempat. Lalu kelima adalah teori pasca pembangunan. Jadi pembangunan ini tidak hanya peningkatan kebutuhan dasar ekonomi manusia saja, tetapi juga harus memperhatikan pembangunan ini tidak hanya modernisasi saja, rasionalisasi, tapi juga harus memperhatikan konteks sosial dan lingkungannya. Jadi ini pasca pembangunan ini tidak hanya modernisasi, tidak hanya SDM saja, tidak hanya kebutuhan dasar manusia, tapi juga pembangunan harus memperhatikan konteks sosial dan lingkungan, kearifan lokal, budaya setempat, ya. Kalau masyarakat ini memang tidak mau maju seperti masyarakat lain, ya harus dilindungi, ya, karena ingin mempertahankan pelestarian budaya lokalnya, ingin mempertahankan cara hidupnya yang bersahaja dan sebagainya, sehingga negara tidak bisa memaksakan untuk mengikuti teori modernisasi itu, ya. Jadi berbasis kearifan lokal, konteks sosialnya itu. Kalau memang orangnya senang hidup sederhana, nggak bisa dipaksa untuk bisa kaya raya gitu, nggak bisa, ya. Itu pasca pembangunan. Lalu teori yang keenam adalah pembangunan yang bertumbuh pada teori pembangunan yang berkelanjutan. Jadi pembangunan itu tidak hanya ekonomi dan sosial saja, pertumbuhan ekonomi saja, mengatur pertumbuhan ekonomi yang berkait dengan kapitalisme itu, tetapi juga peningkatan kehidupan secara multidimensional, ekonomi, politik, budaya, agama dan sebagainya. Ini kelanjutan kita itu pembangunan lebih holistik, gitu ya. Jadi negara ini dia harus membangun semua bidang kehidupan masyarakat, ekonomi, politik, budaya, agama dan sebagainya. Dan itu harus berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi seperti itu, ya, teman-teman, ya. Tapi dari situ kita bisa tahu bahwa teori pembangunan itu sebenarnya perkembangan dari prinsip-prinsip kapitalisme di negara-negara barat, di mana untuk mencapai kemajuan sebuah peradaban bangsa dan masyarakat itu dimulai dari prinsip kapitalisme. Kalau kita baca bukunya Max Weber itu, kapitalisme itu muncul dari penguasaan modal yang besar, kekuatan modal yang besar. Lalu dari penguasaan modal yang besar ini bisa dipakai dananya untuk melakukan pembangunan. Kalau kita baca teorinya Max Weber, ya, dalam bukunya The Process, Ethics and the Spirit of Capitalism itu, kita diajarkan bahwa munculnya kapitalisme itu lahir dari ajaran agama, di mana sikap hemat atau bersahaja atau asketisme dalam agama serta ajaran kerja keras, terutama dalam tradisi Protestan ini,
di barat ini itu menghasilkan masyarakat kapitalistik itu. Ini kenapa? Karena rasionalisasinya, kalau kita menggunakan teori pembangunan, rasionalnya karena orang yang kerja, orang yang hidup hemat, hidup asketis, menjauhi kesenangan dunia ini orang yang uangnya utuh, duitnya tidak digunakan apapun ya, karena hidup puasa Senin Kamis, hidup sederhana, bajunya biasa-biasa saja, motornya biasa saja, hingga uangnya utuh tidak dipakai. Sementara di sisi lain dia orangnya kerja keras, sudah hidup sederhana dia kerja keras, sudah hidup hemat dia kerja keras. Padahal kerja keras itu menghasilkan uang yang banyak. Karena uangnya yang banyak itu tidak dipakai. Kenapa uangnya tidak dipakai? Karena ada tuntutan dari ajaran agama agar dia hidup asketis, hidup sederhana, tidak berfoya-foya menjauhi kesenangan dunia itu. Akibatnya kerja kerasnya yang menghasilkan uang banyak ini terjadi penumpukan modal inilah lalu kemudian yang melahirkan apa yang disebut dengan kapitalisme di dunia barat. Jadi penumpukan modal yang besar inilah yang kemudian menjadi munculnya revolusi industri, lalu pembangunan di negara-negara barat seperti yang kita baca dalam buku ini, sehingga melahirkan teori-teori pembangunan. Hanya dampaknya pembangunan ini terutama bagi masyarakat kecil, terutama kaum buruh, karena pembangunan itu biasanya identik dengan industrialisasi ya. Industrialisasi ini kalau di Eropa itu kan pembangunan itu industrialisasi karena pendirian pabrik-pabrik ini menyebabkan penyerapan tenaga kerja yang luas sehingga menghasilkan kelompok sosial yang disebut buruh ini ya. Buruh-buruh pabrik yang tentu tingkat kesejahteraannya jauh dari pemilik pabriknya, ownernya itu ya. Kalau ownernya bisa untung 5 miliar, pemilik pabriknya, buruhnya paling dibayar 2 juta, 3 juta gitu ya. Paling hanya 10% dari keuntungannya itu. Misalnya keuntungannya 5 miliar, yang 10%-nya berarti berapa? 500 jutanya dibagikan ke buruh lah. Ini yang menyebabkan terjadi kesenjangan sosial ekonomi antara pemilik pabrik, manajer, dan direktur itu dengan para buruh ini. Kesenjangan sosial ekonomi atau ketimpangan sosial ekonomi. Sehingga di negara-negara yang laju pembangunannya besar ini, nasib buruh masih jauh dari harapan. Sehingga tugas kita adalah keperpihakan kita terhadap para buruh ini ya, orang-orang kecil ini yang menjadi tidak memperoleh akses pembangunan, tapi menjadi dampak ya, menjadi menjadi korban dari dampak pembangunan karena upahnya yang kecil sehingga tidak mampu memberikan kesejahteraan pada dirinya dan keluarganya itu yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial dan ekonomi. Kalau di negara-negara barat mungkin buruh upahnya lebih tinggi ya, bisa sampai 50 juta, 100 juta. Kalau di negara-negara berkembang seperti kita itu paling 5 juta sehingga terjadi ketimpangan antara pengusaha besar yang memiliki perusahaan besar ya, yang sahamnya besar dengan buruh yang digaji dengan upah yang masih rendah gitu. Saya kira itu ya dampak buruhnya, dan pesan yang ingin kita sampaikan bahwa sehebat apapun pembangunan itu selalu berdampak bagi masyarakat kecil, dan tentu bagi masyarakat kecil yang tidak bisa mengakses pembangunan secara langsung dari negara ini, menjadi tugas kita untuk melakukan keberpihakan dengan melakukan social empowering atau studi-studi yang mencoba memberdayakan masyarakat kecil, masyarakat pinggiran, masyarakat terbelakang, masyarakat terisolasi, buruh dan sebagainya itu ya. Saya kira itu saja ya teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan. Kalau punya mohon maaf, nanti bisa sharing ide, diskusi bisa kita lanjutkan. Silakan yang mau absen, dan kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.